Di sebuah desa yang melayang di tepi langit, seorang gadis kecil bernama Lira tak bisa tidur ketika seluruh dunia terlelap. Saat awan mulai berbisik dan bintang memanggil namanya, Lira memulai perjalanan magis yang akan menentukan nasib mimpi semua anak di langit dan bumi yang perlahan terancam hilang selamanya dalam kegelapan. Di tepian langit yang jarang diketahui manusia, terdapat sebuah desa kecil bernama Desa Awan Kapas. Desa itu melayang perlahan di antara langit jingga dan biru senja, berdiri di atas hamparan awan putih yang lembut seperti kapas yang baru dipetik. Rumah-rumah penduduk terbuat dari kayu berwarna hangat dengan jendela bundar yang memancarkan cahaya keemasan setiap sore. Di desa itulah tinggal seorang anak perempuan bernama Lira, yang dikenal sebagai anak yang penuh rasa ingin tahu dan memiliki mata berbinar seperti bintang yang baru muncul di langit malam. Setiap hari, ketika matahari mulai tenggelam di balik cakrawala, Desa Awan Kapas berubah menjadi tempat paling tenang di seluruh langit. Awan-awan akan turun perlahan, menyelimuti jalanan, halaman rumah, dan taman-taman bunga tidur yang hanya mekar saat malam mendekat. Angin senja berhembus membawa aroma manis seperti susu hangat dan madu, membuat para penduduk desa secara alami merasa damai. Banyak warga yang mulai menutup jendela, mematikan lampu, dan bersiap menyambut malam dengan senyuman tenang. Penduduk Desa Awan Kapas memiliki kebiasaan unik setiap menjelang tidur. Mereka akan duduk di beranda rumah sambil mendengarkan lagu lembut yang dinyanyikan oleh burung-burung malam yang hinggap di ranting awan. Anak-anak biasanya sudah terlelap bahkan sebelum lagu selesai dinyanyikan, sementara orang dewasa menikmati ketenangan yang membuat kelopak mata terasa semakin berat. Desa itu terkenal di seluruh langit sebagai tempat yang menghadirkan tidur paling damai bagi siapa saja yang tinggal di sana. Namun di tengah kedamaian yang hampir sempurna itu, ada satu hal yang berbeda. Lira, yang tinggal bersama neneknya di sebuah rumah kecil dengan atap berbentuk bulan sabit, seringkali tetap terjaga saat semua orang sudah tertidur pulas. Ia sering berbaring di tempat tidurnya yang empuk, memandangi langit-langit rumah yang dihiasi lampu kunang-kunang, sambil mendengarkan suara napas tenang neneknya dari kamar sebelah. Meski suasana desa begitu menenangkan, rasa kantuk seringkali enggan mendatangi Lira. Setiap malam, Lira mencoba berbagai cara agar bisa tertidur. Ia pernah menghitung jumlah bintang yang muncul di jendela, memeluk boneka awan kesayangannya, bahkan mencoba mengikuti lagu Nina Bobo yang dinyanyikan angin malam. Tetapi pikirannya selalu dipenuhi berbagai pertanyaan tentang langit, mimpi, dan bintang-bintang yang berkelip jauh di atas sana. Semakin ia berusaha memejamkan mata, semakin banyak imajinasi yang berkelana, membuatnya tetap terjaga hingga larut malam. Tak ada seorang pun di desa yang benar-benar mengetahui kesulitan Lira, karena setiap pagi ia selalu bangun dengan senyum cerah dan membantu neneknya merawat bunga tidur di halaman rumah. Namun jauh di dalam hatinya, Lira sering bertanya-tanya mengapa dirinya berbeda dari penduduk desa lainnya. Ia belum tahu bahwa kesulitannya untuk tidur akan membawanya pada sebuah perjalanan yang luar biasa. Perjalanan yang kelak mengungkap rahasia tidur paling lembut yang pernah ada di langit malam. Malam setelah Lira kembali mengalami kesulitan tidur terasa berbeda dari biasanya. Langit di atas Desa Awan Kapas tampak lebih jernih, seolah setiap bintang memancarkan cahaya yang lebih terang dari malam-malam sebelumnya. Lira berbaring di tempat tidurnya, memeluk boneka awan kesayangannya, sambil menatap jendela bundar yang terbuka sedikit. Angin malam masuk perlahan, membawa hawa dingin yang menenangkan, namun pikirannya tetap berkelana jauh, melintasi hamparan langit yang tak berujung. Saat Lira hampir menyerah mencoba memejamkan mata, sebuah cahaya kecil tiba-tiba melintas di depan jendelanya. Cahaya itu bergerak perlahan, berputar seperti kunang-kunang, tetapi bersinar jauh lebih terang dan hangat. Lira bangkit dari tempat tidurnya dengan jantung berdebar pelan, merasa ada sesuatu yang memanggilnya. Cahaya itu lalu berhenti tepat di ambang jendela, berpendar lembut seperti lilin yang tertiup angin malam. Dengan langkah hati-hati, Lira mendekat. Cahaya kecil itu perlahan berubah bentuk menjadi sebuah bintang mungil berwarna keemasan dengan sinar yang berdenyut lembut, seolah bernapas. Bintang itu tampak lelah, namun tetap tersenyum dengan kilau hangat yang membuat hati Lira terasa damai. Sebelum Lira sempat berkata apapun, bintang kecil itu menjatuhkan sesuatu yang berkilau seperti serpihan cahaya ke atas meja kayu di dekat jendela. Ketika Lira mengambil benda itu, ia menyadari bahwa serpihan cahaya tersebut perlahan berubah menjadi sebuah surat yang terbuat dari lembaran sinar bintang. Tulisan di atasnya tampak berkilau, bergerak halus seperti tinta yang hidup. Dengan tangan sedikit gemetar karena takjub, Lira mulai membaca isi surat tersebut. Setiap hurufnya memancarkan cahaya hangat yang membuat ruangan terasa lebih tenang. Surat itu memperkenalkan diri sebagai pesan dari sebuah bintang kecil bernama Lumina, penjaga mimpi yang berkelana di antara langit malam. Lumina menulis bahwa ia telah lama memperhatikan Lira, terutama saat gadis kecil itu menatap langit dengan mata penuh pertanyaan.
Lumina menjelaskan bahwa tidak semua anak bisa melihat cahaya mimpi dengan jelas seperti Lyra, dan karena itulah ia datang membawa undangan yang sangat istimewa. Isi surat itu mengajak Lyra melakukan perjalanan melintasi langit malam untuk menemukan rahasia tidur paling nyenyak, sebuah rahasia kuno yang tersimpan di tempat-tempat yang jarang dijangkau makhluk langit sekalipun. Lumina menulis bahwa perjalanan itu tidak berbahaya, namun membutuhkan keberanian, ketenangan hati, dan kemauan untuk mempercayai keajaiban yang tak selalu terlihat oleh mata. Setiap kalimat surat itu terasa seperti nyanyian lembut yang membuat Lyra larut dalam rasa kagum dan harapan. Lyra sempat ragu. Ia menoleh ke arah kamar neneknya, mendengarkan suara napas lembut yang menandakan sang nenek sedang tertidur pulas. Desa Awan Kapas juga tampak begitu damai malam itu, seolah tak ada satupun makhluk yang terjaga selain dirinya. Perasaan takut perlahan muncul, tetapi bersamaan dengan itu, rasa penasaran yang besar mulai menghangatkan dadanya. Ia merasa bahwa undangan ini bukan sekadar kebetulan. Tiba-tiba, bintang kecil Lumina yang masih melayang di dekat jendela mulai berputar pelan, meninggalkan jejak cahaya yang membentuk gambar-gambar indah di udara. Lyra melihat bayangan kereta angin yang meluncur di antara awan, sungai cahaya bulan yang berkilau, serta hutan gelap yang dipenuhi bisikan lembut. Gambaran-gambaran itu terasa nyata sekaligus misterius, seakan memanggil Lyra untuk melangkah keluar dari kenyamanan yang selama ini ia kenal. Tanpa disadari, rasa cemas di hati Lyra mulai berubah menjadi keberanian kecil yang tumbuh perlahan. Ia memegang surat bercahaya itu erat-erat, merasakan kehangatan yang menenangkan di telapak tangannya. Dalam hatinya, ia merasakan keyakinan aneh bahwa perjalanan ini mungkin adalah jawaban dari semua malam panjang yang ia lalui tanpa tidur nyenyak. Ia ingin tahu mengapa dirinya berbeda, dan mungkin, perjalanan ini akan memberinya jawaban. Lumina kemudian bergerak perlahan menuju langit luar jendela, seolah memberi isyarat bahwa waktu keberangkatan sudah semakin dekat. Cahaya bintang itu berdenyut lembut, menunggu keputusan Lyra dengan sabar. Dengan napas panjang dan mata yang dipenuhi rasa takjub, Lyra menatap langit malam yang luas, tanpa menyadari bahwa langkah kecil yang akan ia ambil segera akan mengubah hidupnya selamanya, sekaligus membawanya menuju petualangan yang belum pernah ia bayangkan sebelumnya. Lyra masih berdiri di dekat jendela ketika Lumina perlahan melayang keluar, meninggalkan jejak cahaya yang berkilau seperti pita emas di udara malam. Dengan hati berdebar, Lyra mengenakan mantel tidurnya yang lembut dan menyelipkan surat bercahaya itu ke dalam saku kecilnya. Ia menatap sekali lagi ke arah kamar neneknya, memastikan sang nenek tetap tertidur damai. Perasaan hangat sekaligus gugup memenuhi dadanya, tetapi panggilan misterius dari langit terasa jauh lebih kuat daripada rasa takut yang ia rasakan. Begitu Lyra melangkah keluar dari rumahnya, desa Awan Kapas terlihat jauh lebih sunyi dari biasanya. Awan-awan yang biasanya mengalir perlahan kini tampak berhenti bergerak, seakan memberi ruang bagi sesuatu yang luar biasa untuk terjadi. Lumina melayang di depan Lyra, memancarkan cahaya yang menerangi jalan setapak awan menuju tepi desa. Angin malam berhembus lebih dingin, membawa suara samar seperti bisikan yang menyanyikan lagu perjalanan yang belum pernah didengar Lyra sebelumnya. Ketika mereka tiba di batas desa, Lyra melihat sesuatu yang membuatnya terdiam kagum. Sebuah kereta besar yang seluruh tubuhnya terbuat dari pusaran angin lembut sedang menunggu di sana. Roda kereta itu berputar tanpa suara, hanya meninggalkan riak udara yang berkilau seperti serpihan kristal. Kereta itu ditarik oleh 4 kuda angin transparan yang surainya mengalir seperti kabut bercahaya. Setiap hembusan napas mereka menciptakan melodi pelan yang terasa menenangkan sekaligus magis. Lumina melayang mendekati pintu kereta yang terbuka perlahan, seolah menyambut kedatangan Lyra. Tanpa berkata apapun, bintang kecil itu berputar sekali, memberi isyarat agar Lyra naik. Dengan langkah hati-hati, Lyra menaiki tangga angin yang terasa lembut di telapak kakinya. Begitu ia duduk di kursi kereta yang terbuat dari anyaman awan hangat, pintu kereta tertutup sendiri, dan kereta mulai bergerak perlahan meninggalkan desa Awan Kapas. Kereta angin meluncur naik menembus langit malam dengan gerakan halus, hampir tanpa terasa. Dari jendela kereta, Lyra melihat desanya semakin kecil. Lampu-lampu rumah berubah menjadi titik-titik cahaya yang berkelap-kelip seperti kunang-kunang jauh di bawahnya. Rasa rindu sempat menyelinap di hatinya, tetapi keindahan langit yang terbentang di hadapannya segera menggantikan perasaan itu dengan kekaguman yang mendalam. Perjalanan mereka membawa Lyra melewati ladang mimpi, sebuah hamparan luas awan berwarna ungu lembut yang dipenuhi gelembung cahaya melayang. Di dalam setiap gelembung, Lyra melihat potongan mimpi makhluk-makhluk langit, seekor kucing awan yang bermain dengan bintang, seorang anak peri yang tertidur sambil memeluk bunga cahaya, hingga naga kecil yang bermimpi terbang bersama bulan. Pemandangan itu membuat Lyra terpaku, merasa seolah ia sedang menyaksikan rahasia terdalam dari dunia mimpi. Tak lama kemudian, kereta angin melintasi sungai cahaya bulan yang mengalir tenang di antara gugusan awan.
Air sungai itu berkilau perak, memantulkan cahaya bulan yang tampak lebih besar dan lebih dekat dari biasanya. Saat kereta meluncur di atas sungai itu, Lyra mendengar suara seperti alunan musik harpa yang lembut, membuat kelopak matanya sempat terasa berat. Namun rasa penasaran dan kegembiraan membuatnya tetap terjaga, takut melewatkan satupun keajaiban yang sedang ia saksikan. Perjalanan semakin dalam ketika kereta memasuki wilayah langit yang lebih gelap. Di kejauhan, Lyra melihat bayangan pepohonan raksasa yang terbentuk dari kabut malam. Cabang-cabangnya bergerak perlahan seperti tangan yang sedang menari, sementara cahaya kunang-kunang berwarna biru berkelip di antara dedaunan. Lumina mendekat ke sisi Lyra, seolah ingin menenangkan, dan cahayanya semakin hangat, memberikan rasa aman di tengah suasana misterius yang mulai menyelimuti perjalanan mereka. Kereta angin tiba-tiba melambat, seakan memasuki wilayah yang penuh kehati-hatian. Angin di sekitar mereka berputar lebih pelan, dan suara malam berubah menjadi bisikan yang hampir tak terdengar. Dari balik jendela, Lyra melihat hutan kabut itu semakin jelas, tampak megah sekaligus menenangkan, tetapi menyimpan rahasia yang belum terungkap. Hatinya berdebar, merasakan bahwa mereka sedang mendekati tempat penting dalam perjalanan ini. Akhirnya, kereta angin berhenti di sebuah gerbang alami yang terbentuk dari dua pohon kabut raksasa yang saling melengkung, menciptakan pintu masuk bercahaya redup. Lumina melayang keluar dari kereta, menunggu Lyra turun dengan sabar. Saat Lyra menjejakkan kaki di tanah awan yang dingin dan lembut, ia merasakan perasaan baru yang sulit dijelaskan, campuran antara ketenangan dan rasa takjub yang dalam. Tanpa ia sadari, langkahnya kini telah membawanya menuju tempat berikutnya dalam perjalanan menemukan rahasia tidur paling lembut, sebuah tempat yang dikenal oleh makhluk langit sebagai hutan bisikan tenang. Lyra berdiri di depan gerbang alami hutan bisikan tenang, menatap dua pohon kabut raksasa yang melengkung seperti lengkungan pelindung. Kabut tipis mengalir di antara akar-akar pohon, memancarkan cahaya biru redup yang membuat suasana terasa damai sekaligus misterius. Udara di sekitar hutan terasa berbeda, lebih dingin namun menenangkan, seolah setiap hembusan napas membawa rasa lelah pergi perlahan. Lumina melayang di samping Lyra, memancarkan cahaya hangat yang menuntunnya melangkah masuk ke dalam hutan. Begitu mereka memasuki wilayah hutan, Lyra menyadari sesuatu yang aneh. Setiap suara yang biasanya terdengar jelas kini berubah menjadi bisikan lembut. Langkah kakinya di atas tanah awan yang lembab tidak menghasilkan suara, hanya getaran ringan yang seolah diserap oleh hutan. Bahkan detak jantungnya sendiri terasa lebih pelan, mengikuti ritme ketenangan yang mengalir di antara pepohonan kabut yang menjulang tinggi di sekelilingnya. Pepohonan di hutan bisikan tenang memiliki bentuk yang tidak biasa. Batangnya tampak berkilau seperti kaca buram, sementara daun-daunnya berbentuk seperti bulu halus yang bergerak perlahan meskipun tidak ada angin. Setiap kali daun-daun itu bergesekan, terdengar suara bisikan yang menyerupai potongan lagu Nina Bobo. Lyra menutup mata sejenak, membiarkan suara itu mengalir ke dalam pikirannya, merasakan ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Saat Lyra melangkah lebih dalam, ia mulai mendengar bisikan-bisikan yang terasa lebih jelas, seolah hutan sedang berbicara langsung kepadanya. Bisikan itu tidak menggunakan kata-kata yang bisa dipahami sepenuhnya, tetapi Lyra merasakan maknanya di dalam hati. Ia merasakan pesan tentang rasa aman, tentang keberanian untuk melepaskan kegelisahan, dan tentang pentingnya mempercayai bahwa malam adalah sahabat yang menjaga mimpi, bukan sesuatu yang harus ditakuti. Di tengah perjalanan, seekor burung malam berwarna perak perlahan turun dari dahan pohon kabut dan hinggap di depan Lyra. Burung itu memiliki mata lembut yang memancarkan cahaya kebiruan, serta sayap yang berkilau seperti debu bintang. Ia tidak berkicau seperti burung biasa, melainkan mengeluarkan suara lembut yang terdengar seperti hembusan angin yang berirama. Lumina berputar perlahan di dekat burung itu, seolah memperkenalkan Lyra kepada penjaga hutan tersebut. Burung malam itu menatap Lyra dengan tenang, lalu mengepakkan sayapnya perlahan. Dari kepakan itu, serpihan cahaya jatuh seperti salju yang bersinar redup. Dalam keheningan hutan, Lyra merasakan sebuah pemahaman muncul di dalam dirinya. Ia menyadari bahwa ketidakmampuannya untuk tidur bukan karena ia berbeda, melainkan karena pikirannya sering dipenuhi kegelisahan yang tak ia sadari. Burung malam itu seakan mengajarinya bahwa tidur datang saat hati merasa aman dan pikiran berhenti berlari tanpa arah. Lyra duduk di sebuah akar pohon kabut yang melengkung seperti kursi alami. Ia mencoba mengikuti ritme napas yang ia rasakan dari hutan. Ia menarik napas perlahan, membiarkan udara dingin masuk ke dadanya, lalu menghembuskannya dengan lembut. Setiap tarikan napas membuat bahunya terasa lebih ringan, sementara setiap hembusan napas membuat pikirannya terasa lebih sunyi. Hutan di sekelilingnya tampak merespons, cahaya pepohonan berdenyut lembut mengikuti ritme napasnya. Tiba-tiba, bisikan hutan berubah menjadi nyanyian halus yang mengalun di antara pepohonan.
Suara itu tidak hanya terdengar di telinga, tetapi juga terasa di dalam dada, seperti pelukan yang tak terlihat. Lira merasakan matanya mulai terasa berat, namun kali ini bukan karena kelelahan, melainkan karena ketenangan yang perlahan menyelimuti seluruh tubuhnya. Ia hampir terlelap di tempat itu, tetapi Lumina berputar pelan, mengingatkannya bahwa perjalanan mereka masih berlanjut. Burung malam itu kembali mengepakkan sayapnya, lalu terbang mengitari Lira sekali sebelum menghilang di antara kabut. Saat burung itu pergi, jalur cahaya baru muncul di dalam hutan, terbentuk dari jejak kilau yang memanjang seperti jalan setapak. Lumina melayang ke arah jalur tersebut, memberi isyarat bahwa mereka harus melanjutkan perjalanan menuju tempat berikutnya. Lira berdiri perlahan, merasa lebih tenang dan lebih berani daripada sebelumnya. Saat Lira melangkah keluar dari wilayah terdalam hutan bisikan tenang, ia menoleh sekali lagi ke belakang. Hutan itu tampak berkilau dalam keheningan, seolah menyimpan ribuan rahasia yang menunggu untuk ditemukan. Dalam hatinya, Lira merasakan perubahan kecil yang hangat dan menenangkan. Ia belum sepenuhnya memahami pelajaran yang diberikan hutan, tetapi ia tahu bahwa ia telah mengambil langkah pertama menuju pemahaman tentang ketenangan sejati. Tanpa disadari, langkahnya kini membawanya semakin dekat menuju tempat berikutnya dalam perjalanannya, sebuah wilayah bercahaya yang dikenal sebagai Danau Pantulan Kenangan Indah. Setelah meninggalkan hutan bisikan tenang, Lira dan Lumina berjalan menyusuri jalur cahaya yang terbentuk dari jejak kilau burung malam. Jalur itu membawa mereka melewati dataran awan yang semakin terang, seolah langit malam membuka ruang baru yang dipenuhi cahaya lembut. Udara terasa lebih hangat, dan suara bisikan hutan perlahan digantikan oleh gema alunan nada yang menyerupai dentingan kaca kristal yang saling bersentuhan. Di kejauhan, Lira mulai melihat kilau luas yang berpendar seperti lautan cahaya. Ketika mereka semakin mendekat, Lira menyadari bahwa kilau tersebut berasal dari sebuah danau raksasa yang permukaannya berkilau seperti cermin perak. Air danau itu begitu tenang hingga tidak menunjukkan riak sedikit pun, memantulkan langit malam dengan sempurna. Bintang-bintang terlihat seolah tenggelam di dalam permukaannya, menciptakan pemandangan yang membuat Lira menahan napas karena keindahannya. Lumina melayang pelan di atas permukaan danau, meninggalkan jejak cahaya tipis yang menghilang perlahan. Begitu Lira menjejakkan kaki di tepi Danau Pantulan Kenangan Indah, ia merasakan kehangatan aneh merambat dari tanah awan menuju tubuhnya. Danau itu tidak memantulkan bayangan biasa. Saat Lira menatap permukaan airnya, ia tidak melihat dirinya berdiri di sana, melainkan potongan-potongan kenangan yang muncul seperti gambar hidup yang perlahan bergerak. Kenangan itu muncul dengan warna lembut, seolah dilapisi cahaya bulan yang hangat. Kenangan pertama yang muncul memperlihatkan Lira kecil sedang bermain di taman awan bersama neneknya. Ia melihat dirinya tertawa lepas sambil berlari mengejar gelembung mimpi yang berkilauan. Suara tawa itu terdengar begitu nyata hingga membuat mata Lira yang berdiri di tepi danau mulai berkaca-kaca. Ia merasakan kembali kehangatan pelukan neneknya dan kelembutan tangan yang selalu menuntunnya saat ia takut menghadapi malam. Permukaan danau kemudian berubah, menampilkan kenangan lain yang lebih tenang. Lira melihat dirinya duduk di beranda rumah, menatap langit malam sambil mendengarkan cerita neneknya tentang bintang-bintang penjaga mimpi. Dalam kenangan itu, Lira kecil tampak begitu damai, matanya berbinar penuh rasa kagum. Ia menyadari bahwa selama ini ia selalu menyukai malam, tetapi juga menyimpan rasa cemas yang tidak pernah ia pahami sepenuhnya. Lira berlutut di tepi danau, menyentuhkan ujung jarinya ke permukaan air. Saat ia menyentuhnya, kenangan-kenangan itu bergerak lebih cepat, menampilkan momen-momen kecil yang sering ia lupakan. Ia melihat dirinya membantu neneknya merawat bunga tidur, melihat senyuman hangat para penduduk desa, serta melihat dirinya sendiri menatap bintang-bintang dengan penuh harapan. Semua kenangan itu terasa begitu lembut, seolah membentuk selimut emosional yang menyelimuti hatinya. Lumina melayang mendekat, sinarnya berdenyut perlahan seolah ikut merasakan keharuan Lira. Dalam keheningan malam, Lira mulai memahami sesuatu yang selama ini tersembunyi di dalam dirinya. Ia menyadari bahwa pikirannya sering dipenuhi pertanyaan dan rasa khawatir karena ia takut kehilangan momen-momen indah dalam hidupnya. Ketakutan itu membuatnya terus terjaga, seolah ia berusaha menahan waktu agar tidak berlalu. Permukaan danau kemudian menampilkan bayangan yang lebih dalam, sebuah gambaran Lira yang terbaring di tempat tidurnya pada malam-malam ketika ia tidak bisa tidur. Ia melihat dirinya memandang langit dengan mata lelah namun penuh harapan. Melihat gambaran itu dari luar membuat Lira merasakan empati terhadap dirinya sendiri. Ia menyadari bahwa dirinya tidak lemah, melainkan hanya seorang anak yang ingin memahami dunia dan keajaiban di sekitarnya. Perlahan, kenangan-kenangan di danau mulai memudar, berganti dengan pantulan langit malam yang tenang. Namun, perasaan hangat yang ditinggalkan kenangan itu tetap tinggal di dalam dada Lira.
Ia merasakan ketenangan baru yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Seolah semua kenangan bahagia itu membentuk cahaya kecil yang bersinar di dalam hatinya. Ia mulai memahami bahwa mengingat hal-hal indah sebelum tidur dapat menenangkan pikiran dan membuka jalan bagi mimpi yang damai. Lumina kemudian bergerak perlahan menjauh dari danau, meninggalkan jejak cahaya yang mengarah ke langit yang lebih tinggi. Saat Lira berdiri dan mengikuti cahaya itu, ia menoleh sekali lagi ke arah danau pantulan kenangan indah. Permukaan danau kembali tenang seperti cermin langit, seolah menyimpan semua kenangan itu dengan aman. Dengan hati yang terasa lebih ringan, Lira melangkah melanjutkan perjalanan, tanpa menyadari bahwa petualangan berikutnya akan membawanya bertemu dengan penjaga mimpi paling agung di langit malam, Ratu Malam. Setelah meninggalkan danau pantulan kenangan indah, Lira mengikuti jejak cahaya yang ditinggalkan Lumina menuju langit yang tampak semakin dalam dan luas. Jalur cahaya itu perlahan berubah menjadi tangga panjang yang tersusun dari serpihan bintang berkilau. Setiap langkah yang diambil Lira terasa ringan, seolah ia tidak lagi berjalan, melainkan melayang perlahan menuju ketinggian yang belum pernah ia capai sebelumnya. Udara di sekitarnya terasa sunyi, tetapi keheningan itu bukan menakutkan, melainkan menghadirkan rasa hikmat yang menenangkan. Semakin tinggi Lira menaiki tangga bintang, langit di sekelilingnya berubah warna menjadi ungu gelap yang dipenuhi gugusan cahaya berputar perlahan. Di puncak tangga, tampak sebuah istana megah yang berdiri di atas hamparan awan malam yang berkilau seperti beludru. Dinding istana itu terbentuk dari kristal gelap yang memantulkan cahaya bintang, sementara menara-menara tingginya dihiasi lingkaran cahaya bulan yang berdenyut lembut seperti jantung langit. Ketika Lira mendekati gerbang istana, pintu raksasa yang terbuat dari anyaman bayangan dan cahaya perlahan terbuka tanpa suara. Dari dalam istana, terpancar cahaya lembut berwarna perak yang membuat suasana terasa hangat sekaligus menenangkan. Lumina melayang masuk lebih dahulu, diikuti oleh Lira yang melangkah dengan rasa takjub yang sulit ia sembunyikan. Aula utama istana terbentang luas, dihiasi tirai kabut yang melayang perlahan seperti ombak malam. Di tengah aula berdiri sebuah singgasana tinggi yang terbentuk dari lengkungan bulan sabit yang saling bertaut. Di atas singgasana itu duduk sosok yang memancarkan keanggunan luar biasa, Ratu Malam, penjaga seluruh mimpi di langit dan bumi. Gaun sang ratu mengalir seperti langit malam yang dihiasi bintang-bintang kecil yang bergerak pelan. Rambutnya panjang berwarna gelap berkilau seperti galaksi, sementara matanya memancarkan cahaya lembut yang menenangkan hati siapapun yang menatapnya. Lira merasa lututnya sedikit gemetar saat Ratu Malam menatapnya dengan senyum hangat. Namun tidak ada rasa takut di dalam pandangan sang ratu, hanya kelembutan dan kebijaksanaan yang membuat Lira merasa aman. Lumina melayang di samping singgasana, sinarnya berdenyut pelan, seolah memperkenalkan Lira kepada penguasa malam tersebut. Suasana aula dipenuhi keheningan yang terasa sakral, seakan seluruh langit menunggu percakapan yang akan terjadi. Dengan suara lembut yang terdengar seperti nyanyian angin malam, Ratu Malam menyapa Lira. Ia mengatakan bahwa perjalanan Lira telah diamati sejak gadis kecil itu mulai memandang langit dengan penuh rasa ingin tahu. Sang Ratu menjelaskan bahwa setiap anak memiliki jalan berbeda menuju ketenangan, dan perjalanan Lira adalah bagian dari takdir yang membawanya mendekati rahasia tidur paling lembut yang dijaga langit malam sejak zaman dahulu. Ratu Malam kemudian mengangkat tangannya perlahan. Dari gerakan itu, muncul cahaya yang membentuk bayangan-bayangan mimpi yang melayang di udara. Lira melihat gambaran berbagai makhluk yang tertidur damai, anak manusia, hewan, bahkan makhluk langit. Sang Ratu menjelaskan bahwa mimpi indah tidak datang begitu saja, melainkan lahir dari hati yang bersedia melepaskan kekhawatiran dan menerima ketenangan malam sebagai sahabat. Lira mendengarkan dengan penuh perhatian ketika Ratu Malam mengajarkan sebuah rahasia sederhana namun kuat. Sang Ratu memintanya menutup mata sejenak dan merasakan napasnya sendiri. Lira menarik napas perlahan, lalu menghembuskannya dengan lembut, mengikuti irama yang dipandu suara sang ratu. Setiap tarikan napas membuat tubuhnya terasa lebih ringan, sementara setiap hembusan napas membawa pergi sisa kegelisahan yang selama ini bersembunyi di dalam pikirannya. Ketika Lira membuka mata kembali, ia merasakan kehangatan yang menyebar di seluruh tubuhnya. Aula istana tampak lebih terang, dan bintang-bintang di langit-langit kristal berkilau lebih lembut dari sebelumnya. Ratu Malam tersenyum, seolah mengetahui perubahan kecil yang mulai tumbuh di dalam hati Lira. Sang Ratu mengatakan bahwa Lira telah mempelajari salah satu kunci menuju tidur yang damai, tetapi perjalanan itu belum sepenuhnya selesai. Sebelum Lira meninggalkan istana, Ratu Malam mengangkat tangannya sekali lagi, memanggil cahaya bintang yang berkumpul membentuk kilauan lembut di udara. Cahaya itu berputar perlahan di sekitar Lira, meninggalkan rasa hangat yang menenangkan di kulitnya. Lumina melayang lebih dekat, memberi isyarat bahwa hadiah dari langit malam sedang dipersiapkan untuknya. Lira belum mengetahui bentuk hadiah itu,
Tetapi ia dapat merasakan bahwa perjalanan berikutnya akan membawanya semakin dekat pada rahasia terbesar yang selama ini ia cari. Sebuah hadiah yang dikenal di seluruh langit sebagai selimut cahaya bintang. Cahaya yang dipanggil oleh Ratu Malam perlahan berkumpul di udara aula istana, berputar membentuk pusaran lembut yang berkilau seperti galaksi kecil. Lyra berdiri terpaku, merasakan hawa hangat yang menyelimuti tubuhnya setiap kali serpihan cahaya itu bergerak mendekat. Lumina melayang di sampingnya, sinarnya berdenyut dengan lembut, seolah ikut merasakan momen sakral yang sedang terjadi. Aula istana terasa semakin sunyi, namun keheningan itu dipenuhi rasa damai yang mendalam. Ratu Malam mengangkat kedua tangannya, dan pusaran cahaya itu perlahan berubah bentuk menjadi helaian-helaian sinar tipis yang saling menenun satu sama lain. Helaian cahaya itu bergerak dengan gerakan halus seperti dituntun oleh melodi tak terlihat. Lyra menyaksikan dengan takjub ketika helaian sinar itu menyatu, membentuk sesuatu yang perlahan menyerupai selimut bercahaya yang memancarkan kilau bintang lembut. Setiap simpul cahaya tampak hidup, berdenyut mengikuti irama napas langit malam. Dengan gerakan anggun, Ratu Malam menurunkan selimut cahaya itu ke arah Lyra. Saat selimut tersebut menyentuh pundaknya, Lyra merasakan kehangatan yang berbeda dari apapun yang pernah ia rasakan sebelumnya. Kehangatan itu tidak hanya menyelimuti tubuhnya, tetapi juga mengalir masuk ke dalam hatinya, menenangkan setiap sudut pikirannya yang selama ini dipenuhi kegelisahan. Ia merasa seolah dipeluk oleh seluruh langit malam sekaligus. Ratu Malam menjelaskan bahwa selimut cahaya bintang bukan sekadar hadiah, melainkan penjaga ketenangan bagi siapapun yang mengenakannya dengan hati yang terbuka. Selimut itu ditenun dari cahaya kenangan indah, bisikan hutan yang menenangkan, dan napas damai dari makhluk-makhluk yang tertidur pulas di seluruh alam. Selimut itu hanya dapat diberikan kepada mereka yang telah belajar menerima malam sebagai sahabat, bukan sebagai sesuatu yang menakutkan. Lyra menunduk, merasakan permukaan selimut yang terasa lembut seperti awan hangat yang menyentuh kulitnya. Ketika ia memeluk selimut itu, ia melihat kilasan cahaya kecil yang bergerak di dalamnya, memperlihatkan kenangan perjalanan yang telah ia lalui, kereta angin yang meluncur di langit, hutan bisikan tenang yang penuh pelajaran, serta danau pantulan kenangan indah yang menyentuh hatinya. Setiap kenangan itu bersinar seperti bintang kecil yang tertanam di dalam selimut. Lumina melayang lebih dekat, berputar pelan di sekitar Lyra, seolah turut merayakan pencapaian perjalanan gadis kecil itu. Cahaya Lumina menyatu sesaat dengan kilau selimut, menciptakan pancaran lembut yang memenuhi aula istana. Lyra merasakan hubungan yang dalam antara dirinya, Lumina, dan seluruh perjalanan yang telah membawanya sampai ke titik ini. Ia mulai memahami bahwa perjalanan ini bukan hanya tentang menemukan cara tidur, tetapi juga tentang memahami dirinya sendiri. Ratu Malam kemudian mendekat, menatap Lyra dengan senyum yang penuh kebijaksanaan. Dengan suara lembut yang menenangkan, sang ratu mengatakan bahwa selimut itu hanya akan bekerja jika Lyra mengingat pelajaran yang telah ia pelajari. Ia harus mengingat untuk bernapas perlahan saat kegelisahan datang, mengingat kenangan indah saat pikirannya mulai berlari, dan mempercayai bahwa malam selalu menjaga mimpi-mimpi yang lembut. Lyra merasakan matanya mulai berkaca-kaca, bukan karena sedih, melainkan karena kehangatan yang memenuhi hatinya. Ia menyadari bahwa selama ini ia tidak benar-benar sendirian dalam menghadapi malam-malam panjangnya. Ia memiliki kenangan, pelajaran, dan kini hadiah yang membawa ketenangan bersamanya. Ia memeluk selimut cahaya itu lebih erat, merasakan denyut lembut yang seolah mengikuti irama detak jantungnya sendiri. Istana Ratu Malam perlahan mulai meredup, bukan karena kehilangan cahaya, melainkan karena perjalanan Lyra hampir mencapai akhir. Lumina melayang ke arah pintu aula yang perlahan terbuka, memperlihatkan jalur cahaya yang mengarah kembali menuju langit yang dikenal Lyra. Ratu Malam memberi anggukan lembut, tanda bahwa perjalanan Lyra di istana telah selesai, namun pelajaran yang ia bawa akan tetap bersinar sepanjang hidupnya. Dengan selimut cahaya bintang menyelimuti pundaknya, Lyra melangkah mengikuti Lumina menuju jalur pulang. Saat ia meninggalkan aula istana, ia menoleh sekali lagi dan melihat Ratu Malam yang masih duduk anggun di singgasananya, dikelilingi cahaya mimpi yang berputar perlahan. Lyra belum sepenuhnya menyadari, tetapi perjalanan pulangnya akan menjadi langkah terakhir yang membawanya kembali ke tempat asalnya, Desa Awan Kapas, di mana ia akhirnya akan mencoba merasakan tidur yang selama ini ia cari dengan sepenuh hati. Dengan selimut cahaya bintang yang masih menyelimuti pundaknya, Lyra melangkah mengikuti Lumina menyusuri jalur cahaya yang membentang dari Istana Ratu Malam. Jalur itu berkilau lembut seperti aliran sungai bintang yang mengarah kembali ke langit yang lebih familiar baginya. Setiap langkah yang diambil Lyra terasa ringan, seolah ia membawa ketenangan baru yang membuat hatinya tidak lagi dipenuhi rasa gelisah seperti sebelumnya. Di kejauhan, ia mulai melihat gugusan awan yang tampak menyerupai Desa Awan Kapas. Perjalanan pulang terasa berbeda dari perjalanan saat ia berangkat.
Jika sebelumnya ia dipenuhi rasa penasaran dan kegugupan, kini hatinya terasa hangat dan damai. Lumina melayang di sampingnya, sinarnya berdenyut lebih pelan dari sebelumnya, seolah ikut menikmati ketenangan yang menyertai perjalanan mereka. Lyra menyadari bahwa langit malam yang dulu terasa luas dan misterius kini tampak seperti sahabat yang memeluknya dengan lembut. Ketika jalur cahaya membawa mereka melewati kembali wilayah langit yang dipenuhi ladang mimpi, Lyra melihat gelembung-gelembung cahaya yang melayang lebih tenang. Ia menyaksikan makhluk-makhluk langit yang tertidur pulas, tersenyum dalam mimpi mereka. Pemandangan itu membuat Lyra tersenyum tanpa sadar. Ia merasa bahwa kini ia memahami mengapa mimpi bisa terasa begitu damai, karena mimpi lahir dari hati yang bersedia beristirahat dengan tenang. Tak lama kemudian, desa Awan Kapas terlihat semakin jelas. Lampu-lampu rumah penduduk bersinar redup, menandakan seluruh desa sedang tertidur lelap. Awan-awan lembut kembali menyelimuti jalanan desa seperti selimut besar yang menjaga ketenangan malam. Ketika Lyra menjejakkan kaki di tanah awan di tepi desa, ia merasakan perasaan hangat yang mengingatkannya pada rumah, pada tempat di mana semua perjalanan ini bermula. Lumina berhenti melayang tepat di depan rumah kecil Lyra. Cahaya bintang kecil itu berputar perlahan, seolah mengucapkan salam perpisahan. Lyra menatap Lumina dengan mata penuh rasa syukur. Ia tidak mengucapkan kata-kata, tetapi di dalam hatinya ia mengirimkan rasa terima kasih yang dalam atas perjalanan yang telah mengubahnya. Lumina bersinar sedikit lebih terang, lalu perlahan melesat naik ke langit, kembali menjadi salah satu bintang kecil yang berkelip jauh di atas sana. Dengan langkah tenang, Lyra membuka pintu rumahnya. Suasana di dalam rumah terasa hangat dan damai, dipenuhi aroma bunga tidur yang biasa dirawat neneknya. Ia berjalan perlahan menuju kamarnya, memastikan tidak membuat suara yang dapat membangunkan siapapun. Cahaya kunang-kunang kecil masih berpendar lembut di langit-langit kamarnya, seperti menyambut kepulangannya dari perjalanan panjang yang penuh keajaiban. Lyra duduk di tepi tempat tidurnya, memandang selimut cahaya bintang yang masih menyelimuti pundaknya. Ia menyentuh permukaan selimut itu dengan lembut, merasakan denyut cahaya yang menenangkan. Ia mengingat semua pelajaran yang ia dapatkan, bisikan hutan yang mengajarinya ketenangan, kenangan indah yang menenangkan pikirannya, serta napas perlahan yang diajarkan Ratu Malam. Semua pengalaman itu terasa hidup di dalam hatinya. Ia kemudian berbaring perlahan di tempat tidurnya dan menarik selimut cahaya bintang hingga menutupi tubuhnya. Seperti yang diajarkan, Lyra memejamkan mata dan mulai menarik napas perlahan. Ia merasakan udara malam masuk dengan lembut ke dalam dadanya, lalu menghembuskannya dengan tenang. Pikirannya yang biasanya dipenuhi pertanyaan kini terasa sunyi, digantikan oleh rasa aman yang mengalir seperti alunan lagu Nina Bobo. Dalam keheningan malam desa Awan Kapas, Lyra merasakan kelopak matanya semakin berat. Ia tidak lagi berusaha memaksa dirinya untuk tidur, melainkan membiarkan ketenangan datang dengan sendirinya. Selimut cahaya bintang berkilau lembut di sekelilingnya, memancarkan kehangatan yang menyerupai pelukan langit malam. Senyum kecil muncul di wajah Lyra saat ia perlahan tenggelam dalam tidur yang selama ini ia cari. Malam itu, untuk pertama kalinya, Lyra tertidur lelap dengan mimpi yang damai. Dalam mimpinya, ia kembali melihat kereta angin, hutan bisikan tenang, danau pantulan kenangan indah, serta istana Ratu Malam yang berkilau megah. Namun kali ini, semua tempat itu terasa seperti rumah kedua yang selalu menunggu kapanpun ia membutuhkan ketenangan. Di bawah langit malam yang dipenuhi bintang-bintang penjaga mimpi, Lyra akhirnya menemukan rahasia tidur paling lembut, ketenangan yang lahir dari hati yang berani merasa damai. Malam di desa Awan Kapas berlalu dengan damai setelah Lyra tertidur lelap untuk pertama kalinya. Bintang-bintang di langit berkilau lebih lembut dari biasanya, seolah ikut merayakan keberhasilan perjalanan kecil yang telah dilalui seorang anak yang dulu sering terjaga di tengah malam. Angin malam berhembus perlahan, membawa aroma bunga tidur yang mekar lebih harum, menyelimuti seluruh desa dalam pelukan ketenangan yang hangat. Di dalam kamarnya, selimut cahaya bintang masih berkilau lembut di sekeliling tubuh Lyra. Kilauannya tidak terang, melainkan redup seperti cahaya bulan yang menenangkan. Setiap denyut cahaya dari selimut itu memancarkan gelombang ketenangan yang mengalir perlahan ke seluruh ruangan. Kunang-kunang kecil yang menghiasi langit-langit kamar tampak menari mengikuti ritme napas Lyra yang kini teratur dan damai. Dalam tidurnya, Lyra bermimpi berjalan di padang awan yang luas bersama Lumina. Namun mimpi kali ini terasa berbeda. Ia tidak lagi berjalan sebagai seorang anak yang mencari jawaban, melainkan sebagai seseorang yang telah memahami arti ketenangan. Lumina melayang di sampingnya, cahayanya terasa lebih hangat, seolah menandakan bahwa hubungan mereka kini bukan sekadar pertemuan singkat, tetapi persahabatan yang akan terus bersinar di langit malam. Sementara itu, jauh di atas langit, Ratu Malam duduk anggun di singgasananya,
memandang hamparan dunia yang dipenuhi mimpi-mimpi makhluk hidup. Di sekelilingnya, bintang-bintang kecil berputar perlahan, membawa kabar tentang anak-anak yang tertidur damai di berbagai penjuru. Ketika cahaya dari selimut bintang Lira berpendar lembut di antara ribuan kilau mimpi, Ratu Malam tersenyum dengan penuh kebanggaan, mengetahui bahwa satu hati kecil telah menemukan ketenangan sejati. Hari-hari berikutnya di Desa Awan Kapas terasa sedikit berbeda, meskipun tidak ada perubahan besar yang terlihat oleh penduduk desa. Lira tetap bangun setiap pagi dengan senyum cerah, membantu neneknya merawat bunga tidur, dan bermain di taman awan seperti biasa. Namun di dalam dirinya, ia merasakan ketenangan yang menetap, seperti nyala lilin kecil yang tidak pernah padam meskipun malam datang. Setiap senja, ketika awan lembut mulai menyelimuti desa, Lira memiliki kebiasaan baru. Ia duduk di beranda rumah bersama neneknya, menatap langit yang perlahan berubah warna. Ia mendengarkan cerita-cerita neneknya dengan hati yang lebih tenang, tidak lagi dipenuhi kegelisahan yang dulu membuatnya sulit memejamkan mata. Neneknya sering memperhatikan perubahan itu, meskipun ia tidak pernah mengetahui perjalanan luar biasa yang telah dilalui cucunya. Suatu malam, ketika Lira bersiap tidur, ia menatap langit dari jendela bundar kamarnya. Di antara ribuan bintang yang berkelip, ia melihat satu cahaya kecil berdenyut lebih hangat dari yang lain. Ia tahu, tanpa perlu diberitahu, bahwa itu adalah Lumina yang sedang mengawasinya dari kejauhan. Senyum lembut muncul di wajahnya, membawa rasa aman yang menenangkan sebelum ia menarik selimut cahaya bintang menutupi tubuhnya. Lira kemudian memejamkan mata, mengikuti pelajaran yang ia pelajari dari perjalanan panjangnya. Ia menarik napas perlahan, membiarkan kenangan indah muncul seperti bayangan lembut di dalam pikirannya. Ia mengingat hutan bisikan tenang, danau pantulan kenangan, serta istana Ratu Malam yang berkilau. Setiap kenangan itu hadir bukan sebagai petualangan yang jauh, tetapi sebagai bagian dari dirinya yang selalu bisa ia rasakan kapanpun ia membutuhkan ketenangan. Malam demi malam berlalu, dan tidur Lira selalu dipenuhi mimpi yang damai. Kadang ia bermimpi terbang bersama kereta angin, kadang ia mendengar bisikan hutan yang menenangkan, dan kadang ia hanya melihat langit malam yang luas tanpa rasa takut. Setiap mimpi itu menjadi pengingat bahwa ketenangan bukan sesuatu yang harus dicari jauh, melainkan sesuatu yang tumbuh dari hati yang bersedia beristirahat. Dan di suatu tempat di langit yang tidak dapat dijangkau mata manusia, bintang-bintang terus berkelip menjaga mimpi setiap makhluk yang tertidur. Di antara kilau itu, cahaya kecil dari selimut bintang Lira tetap bersinar lembut, menjadi bukti bahwa bahkan hati yang gelisah pun dapat menemukan ketenangan. Sejak malam itu, setiap kali angin senja berhembus di Desa Awan Kapas, ia selalu membawa bisikan halus yang mengingatkan satu hal, bahwa tidur yang paling lembut selalu dimulai dari hati yang berani merasa damai. Beberapa minggu berlalu sejak Lira menemukan ketenangan dalam tidurnya. Desa Awan Kapas tetap dipenuhi kedamaian seperti biasanya, namun ada sesuatu yang perlahan berubah di dalam diri Lira. Tidurnya kini selalu lelap, dipenuhi mimpi yang lembut dan hangat. Namun, pada suatu malam ketika angin senja berhembus lebih dingin dari biasanya, Lira merasakan getaran halus dari selimut cahaya bintang yang menyelimutinya, seolah selimut itu mencoba menyampaikan pesan yang belum ia pahami. Malam itu, ketika Lira tertidur, ia mendapati dirinya kembali berjalan di hamparan awan mimpi yang luas. Langit di sekitarnya tampak lebih gelap dari biasanya, dihiasi bintang-bintang yang berkelip pelan seperti sedang berusaha menahan cahaya mereka. Di kejauhan, ia melihat Lumina melayang dengan sinar yang tampak sedikit redup. Lira merasakan firasat aneh, perasaan bahwa mimpi kali ini membawa pesan yang lebih serius dibanding mimpi-mimpi sebelumnya. Lumina mendekat perlahan, meninggalkan jejak cahaya yang tampak lebih tenang, namun sedikit bergetar. Tanpa mengucapkan kata-kata, Lira merasakan pesan yang disampaikan oleh bintang kecil itu. Ada sebuah wilayah mimpi di langit yang mulai kehilangan cahaya ketenangannya. Beberapa mimpi makhluk di langit dan bumi mulai dipenuhi kegelisahan, membuat tidur mereka menjadi tidak tenang. Lumina datang bukan untuk meminta bantuan, tetapi untuk mengajak Lira menyaksikan sesuatu yang perlu ia pahami lebih dalam. Di hadapan mereka, langit mimpi perlahan membuka seperti tirai kabut. Lira melihat bayangan makhluk-makhluk yang tertidur gelisah, seekor burung awan yang mengepakkan sayapnya dengan cemas, anak manusia yang berguling di tempat tidurnya, serta makhluk-makhluk langit yang memancarkan cahaya redup. Pemandangan itu membuat hati Lira terasa berat. Ia menyadari bahwa tidak semua makhluk dapat menemukan ketenangan semudah dirinya. Selimut cahaya bintang di tubuh Lira mulai berpendar lebih terang, merespons kegelisahan yang ada di sekitar mimpi tersebut. Cahaya dari selimut itu menyebar perlahan, menciptakan riak ketenangan yang mengalir seperti gelombang lembut di udara mimpi. Lira menatap tangannya sendiri, terkejut menyadari bahwa ketenangan yang ia pelajari kini dapat dirasakan oleh makhluk lain di sekitarnya.
Ia mulai memahami bahwa perjalanan yang ia lalui bukan hanya untuk dirinya sendiri. Lumina kemudian menuntun Lyra berjalan melewati hamparan mimpi yang gelap itu. Setiap langkah Lyra meninggalkan jejak cahaya hangat yang perlahan menenangkan bayangan-bayangan mimpi yang mereka lewati. Lyra merasakan campuran perasaan antara haru dan tanggung jawab yang baru. Ia tidak lagi hanya seorang anak yang mencari ketenangan, tetapi seseorang yang mampu membawa ketenangan bagi mimpi-mimpi yang gelisah. Saat mereka mencapai pusat wilayah mimpi itu, Lyra melihat sebuah pusaran kabut gelap yang berputar perlahan di langit. Pusaran itu tampak seperti kumpulan kekhawatiran dan ketakutan yang belum dilepaskan oleh makhluk-makhluk yang bermimpi. Cahaya bintang di sekitar pusaran itu tampak meredup, seolah berusaha bertahan dari bayangan yang perlahan menyebar. Lyra merasakan jantungnya berdebar, namun ia tidak merasakan ketakutan seperti sebelumnya. Dengan mengingat pelajaran dari Ratu Malam, Lyra memejamkan mata di dalam mimpi itu. Ia menarik napas perlahan, membiarkan ketenangan mengalir di dalam dirinya. Selimut cahaya bintang merespons, berkilau semakin hangat, lalu menyebarkan cahaya lembut ke arah pusaran kabut tersebut. Cahaya itu tidak menghilangkan bayangan secara tiba-tiba, tetapi perlahan melembutkannya, seperti pelukan yang menenangkan hati yang lelah. Pusaran kabut mulai memudar, berubah menjadi serpihan cahaya kecil yang berkilau seperti embun mimpi. Makhluk-makhluk yang tadi tampak gelisah mulai tertidur dengan lebih damai. Langit mimpi kembali dipenuhi cahaya bintang yang bersinar lebih terang dari sebelumnya. Lumina berputar mengelilingi Lyra dengan sinar yang kini kembali hangat dan cerah, seolah mengucapkan terima kasih tanpa kata. Ketika Lyra terbangun di tempat tidurnya keesokan pagi, ia merasakan ketenangan yang lebih dalam dari sebelumnya. Ia tidak sepenuhnya mengingat mimpi itu sebagai petualangan besar, tetapi ia merasakan kehangatan yang berbeda di dalam hatinya. Saat ia menatap langit pagi dari jendela kamarnya, ia menyadari bahwa perjalanan mimpi mungkin belum benar-benar berakhir. Di antara bintang-bintang yang perlahan menghilang, ia melihat satu cahaya kecil berkelip lembut, seolah memberitahu